Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu dan Bapak. Selamat sore. Sebelum kita mulai proses ini, bolehkah saya menanyakan kabarnya terlebih dahulu? Dengan Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya sehat. Sehat, alhamdulillah. Dengan Bapak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Oke, di sini saya izinkan memperkenalkan diri saya. Saya Nur Aini SH. Saya merupakan mediator yang bersertifikasi dari DSI dengan akreditasi dari Mahkamah Agung. Dalam hal ini, saya akan membantu menyelesaikan permasalahan antara Ibu dan Bapak. Dan sebelum kita memasuki proses ini, bolehkah saya bolehkah dari Bapak dan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Lutfi Atika. Saya di sini sebagai ibu rumah tangga dan saya beralamat di Kota Laksana. Oke, Ibu sering pagi dengan nama akrabnya siapa? Ibu Livia. Livia. Oke, sekarang Bapak silakan. Baik, terima kasih kepada Bu Mediator. Perkenalkan, nama saya Ramazan Akbar. Saya bertinggal di Kota Lusmoe dan pekerjaan saya wilayah swasta dan boleh dipanggil Pak Rama, Bu Mediator. Oke, Pak Rama. Di sini saya memanggilkan nama saja ya, Ibu Livia dengan Bapak Rama. Oke Bu, terima kasih sebelumnya untuk hari ini telah berhadir sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini dengan tujuan menyelesaikan persoalan Ibu Bapak dengan proses mediasi. Sebelumnya, izinkan saya menjelaskan dulu proses yang kita lalui ini adalah proses mediasi di mana penyelesaian sengketanya dua jalur pengadilan Bu. Dan di mana pihak-pihak yang berselisih saling berunding untuk mencari sebuah keputusan. Nah, di sini tidak ada menang dan kalahnya. Kita sama-sama dengan satu solusi untuk mendapatkan kesepakatan. Jadi antara Ibu dengan Bapak tidak sama-sama merugikan, tetapi saling kita cari kesepakatan. Apa bisa Ibu? Bisa. Oke. Hari ini saya menjadi moderator. Nah, kesepakatan ini juga sudah diatur dalam pasal 1 ayat 7 Perma nomor 1 tahun 2016. Nah, moderator saya di sini, saya ini bersifat netral Ibu Bapak. Jadi Bapak jangan takut saya ini ada sesuatu dengan Bu Livia atau dengan Pak Ahmad, tidak ada. Saya di sini bersifat netral, tidak ada sangkut paut dengan Bapak dan tujuan kita sama, yaitu untuk mencari kesepakatan. Nah, di sini izinkan saya juga untuk menjelaskan prinsip-prinsip dalam mediasi Ibu Bapak. Yang pertama, imparsial. Apa itu imparsial? Yaitu kita di sini tidak memihak. Seperti saya jelaskan tadi, yaitu netral. Yang kedua, tidak mempunyai hak memutus perkara karena saya di sini bukan hakim, hanya sebagai mediator. Yang ketiga, Ibu Bapak harus percaya bahwa perjumpaan kita hari ini rahasia, tidak akan bocor keluar. Ya. Oke, sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya, kita terlebih dahulu sepakat dulu nih apa aja kata tertib yang akan kita pergunakan dalam mediasi ini, ya, untuk menghindar hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, saya akan mengajukan beberapa kata tertib. Yang pertama, para pihak antara Ibu dan Bapak, Ibu Livia dan Rama, itu harus bicaranya bergantian. Ketika saya persilakan Ibu Livia, silakan. Ketika Ibu Rama, silakan. Yang kedua, antara Ibu Bapak nggak boleh memotong pembicaraan. Kita dengarkan satu persatu terlebih dahulu. Yang ketiga, para pihak tidak saling menyerang. Kita ingat lagi bahwa tujuan kita ini untuk mencari penyelesaian. Yang keempat, para pihak, saya harap Ibu Bapak harus berkata jujur, tidak harus disembunyikan di sini. Kalau Ibu Bapak tidak berkata jujur, maka kita tidak akan mendapatkan kesepakatan. Oke, ini terkhusus untuk Bapak nih. Saya harap tidak merokok, karena mungkin akan mengganggu perjalanan mediasi kita ya. Terus, karena kita ini fokus untuk menyelesaikan masalah, saya juga mengajukan kata tertibnya tidak menggunakan handphone. Yang terakhir, di sini juga karena kita tadi prinsip kita kerahasiaan, kita sama-sama tidak merekam. Ya. Itu yang saya ajukan tata tertibnya. Mungkin dari Ibu Livia dulu ada yang ingin menambahkan? Mungkin sudah cukup. Sudah cukup. Oke, dari Bapak Rama? Cukup, Bu. Jadi kita sepakat ya tata tertib ini. Jika ada terjadi konflik, saya akan mengingatkan kembali tata tertib kita ini. Oke, selanjutnya sebelum kita mencari solusinya, saya ingin terlebih dahulu mendengar bagaimana duduk persoalannya. Mungkin bisa dari Ibu terlebih dahulu ya. Baik, terima kasih ya Bu. Sebelumnya di sini mungkin saya ingin jelaskan dulu bagaimana
proses awal saya memiliki tanah kebun tersebut. Nah, jadi saya membeli sebuah kebun kepada istri Pak Harun. Nah, saya dan istri Pak Harun ini bertemu pada saat di sebuah pengajian di rumah tetangga kami, Bu. Seperti itu. Nah, jadi memang kesepakatan itu hanya ada antara saya dan istri Pak Harun. Tapi pada hal itu istri Pak Harun sudah menyerahkan sertifikat jual beli kebun tersebut yang ada di tangan beliau kepada saya langsung, dan saya benar-benar tahu dan betul-betul bersungguh-sungguh, Bu, sudah membeli kebun tersebut dan uangnya sudah saya serahkan secara cicil kepada istri Pak Harun, dan sampai saat ini cicilan itu sudah lunas, Bu. Jadi otomatis kebun tersebut milik saya. Jadi saya tidak terima ketika ternyata Pak Rama mengklaim bahwa itu kebun milik Pak Rama, Bu. Ya. Berarti bisa kita ambil kesimpulan di sini Ibu udah membeli sebuah kebun, dan kebun itu Ibu beli sama istrinya Pak Harun. Jadi Ibu juga sudah ada akta jual beli, Bu? Sudah ada. Kalau Sudah ada. untuk akta jual beli sudah ada, tapi sertifikat hak milik belum. Yang belum ada. Oke, berarti salah satu buktinya sudah ada. Ya. Tetapi tiba-tiba Ibu melihat bahwa Pak Rama menggunakan kebun tersebut. Jadi saya tidak terima, Bu. Oh iya. Oke, terima kasih dari Ibu Olivia sudah menjelaskan. Kemudian kita mendengarkan penjelasan atau persoalan dari Bapak Rama. Silakan, Pak. Baik, terima kasih kepada Ibu Mediator. Sebelumnya ingin saya klarifikasi terlebih dahulu bahwasanya saya tidak tahu mengenai persoalan yang juga yang telah dibeli sebidang kebun oleh Ibu Olivia. Karena tentunya saya sebenarnya belum mengenal Ibu Olivia dalam ranah ini. Tapi pada dasarnya saya beli satu bidang kebun dan itu atas nama Pak Muklis. Dan Pak Muklis itu merupakan suami dari istri yang diberikan oleh Bu Olivia tadi. Jadi pada saat itu kebetulan Pak Muklis ini merupakan teman saya sewaktu SMP. Nah, jadi kebetulan kami datang di suatu warung kopi karena memang kebetulan kami berjumpa. Lalu kami salam-salaman bersilaturahmi, lalu mengatakan kepada saya ada satu kebun yang memang ingin saya perjuangkan. Apakah kamu ingin membelinya kepada saya nih? Lalu saya mengatakan, oh ya boleh, saya juga ingin membelinya karena memang sesuai dengan kebutuhan yang memang akan saya garap seperti itu. Nah, lalu pada saat itu kami sudah memang melakukan persetujuan antara kedua belah pihak, dan memang itu telah tersusun dalam beberapa syarat perjanjian, dan telah kami melakukan sepakati. Saya beli dan saya berhak untuk melakukan itu karena saya telah melunasi. Tapi seiring berjalannya waktu, datanglah Bu Olivia mengatakan bahwasanya kebun itu telah dibeli dari istri Pak Muklis yang telah saya berikan tadi itu. Jadi saya rasa ini ada miskomunikasi antara Pak Muklis dan juga istrinya. Mungkin demikian juga dia terhadap seperti itu. Oh iya, berarti di sini kita bisa ambil kesimpulan kalau dari Pak Rama bahwasanya Bapak dan membeli kebun itu dari pihak suaminya, ya. Kalau Ibu Olivia dari istrinya. Berarti di sini yang menjadi titik persoalannya, kita tidak tahu apakah antara istri dan suami ini ada pernah kasih tahu gitu bahwa kebun itu sudah dibeli, sehingga sekarang terjadinya permasalahan ketika Bapak Rama ingin menggunakan kebun tersebut, Ibu Olivia tidak tahu, tiba-tiba sudah ada gitu ya. Oke, baik. Berarti Ibu Bapak, sebelumnya Pak Rama dari proses transaksi pembelian kebun itu adakah bukti? Memang sudah ada bukti, Ibu Mediator, karena pada saat itu saya juga merupakan mahasiswa hukum dulunya. Jadi tidak begitu tergesa-gesa juga saat membeli suatu barang. Jadi saat melakukan transaksi itu langsung kami melakukan akta jual beli sebagai legalitas kepunyaan itu sudah beralih. Seperti itu. Boleh saya tahu buktinya apa, berupa apa? Buktinya berupa akta jual beli. Akta jual beli. Oke, baik. Berarti untuk tahap mediasi pertama kita hari ini, kita tersebutlah dua nama ya, antara istri bapaknya Muklis tadi sama dengan bapak Muklisnya sendiri. Berarti kita harus menghadirkan para pihak tersebut dulu biar kita tahu duduk kesepakatannya. Karena sekarang titik permasalahannya kita nggak tahu apakah antara mereka itu saling tahu
karena dua-duanya ibu sudah memberikan melunaskan semua transaksinya, bapak juga sudah, dan sama-sama ada bukti yang kuat. Oke, untuk selanjutnya berarti kita harus menentukan dulu nih Bu jadwal mediasi kita ke depannya, karena kita harus menghadirkan dua pihak tersebut. Nah, sebelum saya memutuskan, saya tanya dulu nih Ibu, kapan nih ada waktu? Mungkin 7 hari ke depan, seminggu, hari Kamis. Hari Kamis, oke. Apa Bapak di hari itu ada berhalangan atau ada kerjaan? Mungkin insya Allah bisa saya usahakan di hari tersebut. Di hari tersebut, boleh dikasih tahu Bu, tanggal berapa di hari itu? Tanggal 6 Juni. 6 Juni ya, pada hari Kamis ya? Kamis, oke. Untuk jamnya jam berapa? Mungkin bisa setelah makan siang, setelah sholat Jam-jam dua. selesai di sholat. Oke, kita tetapkan, karena kalau misalnya makan siang kan orang berbeda-beda Bu ya. Kita tetapkan untuk jam 2 ya. Oke, tempatnya sama Ibu, kita akan bertemu kembali pada tanggal 6 Juni 2025 pada hari Kamis. Oke, saya selaku moderator. Baik Bapak Ibu, untuk menyelesaikan bersama Bapak ini kita perlu cross check terlebih dahulu, seperti saya bilang tadi bahwa kita harus menghadirkan Bapak, Muklis dan istrinya, supaya kita mendapatkan titik temu dari persoalan kita. Dan saya harap Ibu Bapak bisa berhadir nanti di waktu yang telah kita sepakati. Semuanya berarti kita sudah setuju. Berarti untuk hari ini kita akhiri. Terima kasih untuk semuanya, partisipasinya, dan terima kasih sudah sudah tadi kita sebelumnya kan ada tata tertib. Terima kasih sudah mengikutinya tata tertib. Saya ucapkan terima kasih sangat-sangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.